Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozaki Muhammad Ihsan dengan nomor BP 191095-2016. Kali ini saya akan menerangkan atau mempresentasikan mengenai kuis medan elektromagnetik yang sudah diuji minggu lalu. Baiklah, pada soal nomor 1 ini diketahui 3 buah titik, yaitu titik A 2,-3,1, titik B -4, -2,6, C 1,5, maka carilah yang A, vektor dari A ke C, atau bisa juga kita buat dengan AC. Maka cara mencarinya itu vektor C dikurang dengan vektor A atau kebalikannya. Maka diperolehlah titik C 1,5,3 dikurang 2,3,1, dan hasilnya yaitu -1,8,4, atau bisa juga kita buat dalam arah vektor, yaitu -AX tambah 8AY dikurang 4AZ. Yang pertanyaan kedua masih nomor 1, vektor satuan dari B ke A sama juga, yaitu dengan cara B A kita gabung, atau vektor A dikurang dengan vektor B. Maka kita inputkanlah nilai A nya 2,-3,1 dikurang vektor B -4, -2,6. Jangan lupa kita pakai kurung. Nah, yang X sama yang X kita kurangkan, yang Y sama Y, yang Z sama Z. Maka diperolehlah hasilnya 6,-1,5. Karena dimintanya vektor satuan, maka kita harus mencari vektor satuan dengan rumus menggunakan vektor satuan, yaitu arah vektor P sama dengan vektor P itu sendiri dibagi dengan besar vektor P atau panjang vektor P. Maka vektor P kita misalkan adalah si BA ini, atau vektor satuan dari B ke A. Maka diperolehlah vektor P-nya yaitu 6-1-5 dibagi dari P itu panjang vektor P merupakan penjumlahan kuadrat dari vektor P itu sendiri, yaitu diperoleh akar 62, dan jika dipecah maka akan memperoleh hasil seperti ini. Jadi hasil akhirnya itu 0,762 AX dikurang 0,127 AY dikurang 0,635 AZ. Nah, yang ketiga, jarak dari B ke C. Nah, sekarang mintanya adalah jarak. Maka B ke C sama juga dengan yang tadi, BC atau vektor C dikurang oleh vektor B. Nah, dapat menghasilkan 5,7,9. Karena jarak karena kita mau mencari jarak, maka kita masukkanlah rumus jarak, yaitu jarak BC sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah dengan AZ kuadrat. AX-nya adalah 5 dikuadratkan 25, AY-nya adalah 7 dikuadratkan menjadi 49, AZ-nya 9 dikuadratkan menjadi 81, maka akarnya yaitu 12,45. Nah, selanjutnya yang D, vektor dari titik A ke titik tengah dari garis lurus yang menghubungkan titik B dan C. Nah, terlebih dahulu kita cari titik tengah BC. Caranya yaitu vektor B dan C kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Yang X sama yang X kita jumlahkan, yang Y sama Y, dan sedangkan Z sama Z. Maka diperolehlah titik tengahnya itu -1,5, 1,5, dan 1,5, merupakan arah AX, arah Y, dan arah AZ. Maka selanjutnya kita kurangkan dengan vektor di A. Maka diperoleh hasil -1,5 dikurang 2 yaitu -3,5 AX, 1,5 dikurang -3 merupakan positif dari 4,5 AY, 1,5 dikurang 1 positif 0,5 AZ. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 2.
Yang pertanyaan yang A, nyatakan medan temperatur T240 ditambah oleh Z kuadrat tambah 2XY dalam koordinat tabung. Nah, yang diminta kita mengubahnya dalam koordinat tabung, dari koordinat kartesian menjadi koordinat tabung. Maka kita salin rumusnya terlebih dahulu. Kita ingat lagi bahwa dalam kartesian menjadi tabung ada komponen-komponen kartesian yang harus dirubah menjadi tabung, atau tidak ada lagi komponen kartesian di dalamnya. Karena Z tetap menjadi Z, sedangkan X rho cos P dan Y rho sin P, maka diperolehlah hasil 240 tambah Z kuadrat tambah 2 kali rho, kita kalikan rho sama dengan rho kuadrat cos P kali sin P, maka hasilnya 240 tambah Z kuadrat tambah sin 2 P rho kuadrat. Ini kalau dipisah maka 2 cos P sin P sama dengan sin 2P. Yang kedua, atau pertanyaan yang B nya, cari kerapatan di titik min 2, min 5,1 jika kerapatannya ialah E min Z kuadrat dikali 2 tambah rho pangkat 3 cos kuadrat P. Nah, cara gini kita harus merubahnya ke dalam bentuk tabung sama dengan yang A, cuman ini agak sedikit rumit. Yaitu caranya kita memasukkan titik yang sudah ada ke dalam komponen-komponen Z, X, dan Y. Nah, caranya adalah yang Z1 kita masuk ke Z kuadrat. Selanjutnya rho dalam rho kita rubah menjadi koordinat kartesian menjadi akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya cos kuadrat P P nya kita cari dengan cara tan min 1 dari Y per X, maka tan min 1 nya 5 per 2, 2,5, dan diperolehlah arcus tan min 1 nya adalah 2,8. Selanjutnya kita cari, maka diperolehlah hasilnya 0,368 kali 2 tambah, maka cos dari 68,2 itu adalah 0,138 dikalikan dengan 156,17 yang merupakan hasil dari akar 3 dari 29, dan diperolehlah 21,55, dan hasil akhir finalnya didapatlah nilainya 8,66. Soal yang ketiga, yang A, nyatakan medan vektor W sama dengan X kurang Y arah AY dalam koordinat tabung. Maka kita harus merubahnya dalam koordinat tabung, tidak ada lagi koordinat kartesian. Kita salin dulu, W sama dengan X kurang Y dikali arah AY. X sama dengan rho cos P, sedangkan Y sama dengan rho sin P. Nah, ada komponen arah AY. Arah AY dalam koordinat tabung bisa kita rubah menjadi sin P arah rho ditambah cos P arah rho. Maka kita peroleh X nya kita ganti dengan rho cos P, sedangkan Y kita ganti dengan rho sin P. Sedangkan arah AY kita ganti dengan sin P tambah cos P. Maka diperoleh hasil rho dikali oleh cos P kurang sin P dikali sin P tambah cos P. Selanjutnya, pertanyaan yang B, cari medan F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan rho cos P arahnya arah P. P menandakan arah vektornya terhadap arah P. Maka F itu kita ibaratkan dengan X, atau kita ganti variabelnya. Kita misalkan X sama dengan rho cos P, maka X sama dengan rho kita ganti dalam akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kali cos P. Nah, arah API bisa kita ganti menjadi min sin P ditambah oleh cos P. Kita balik lagi ke sini. Untuk mencari cos P, maka X ini dibagi dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, setelah kita dapat cos P nya ini dan kita dapat arah API nya gini, kita kembalikan rumus awalnya. F sama dengan rho cos P API, maka
rho cos pi merupakan. Baiklah, yang nomor 3B, cari medan F dalam koordinat kartesian jika F rho cos pi arah A pi. Kita rubah X sama dengan rho cos pi dan X sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat cos pi, karena rho itu merupakan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan arah api bisa kita rubah menjadi min sin pi tambah cos pi. Selanjutnya itu menjadi cos pi, maka X per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kita masukkan rumus F sama dengan rho cos pi kali A pi, maka kita masukkan rho cos pi adalah X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. A pi adalah min sin kuadrat tambah cos kuadrat, min sin pi tambah cos pi. Nomor 4, diketahui titik P dengan R6, theta 110 derajat, pi 115 derajat, dan Q X sama dengan 3, Y sama dengan 1, dan Z 4. Yang A, Q ke titik asal. Titik asal adalah 0,0, maka rumusnya adalah akar dari X2 kurang X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat tambah Z1 kurang Z2 kuadrat, maka diperolehlah hasilnya 5,10. Yang B, P ke bidang Y sama dengan 0, maka kita rubah semuanya menjadi menjadi bola, menjadi kartesian, maka X adalah R sin theta cos pi 6 sin 110, karena pi nya 110 dikali cos 125, dapatlah X nya min 3,2, dan Y nya diperoleh dengan rumus R sin theta kali sin pi, maka diperolehlah 4,62, dan Z diperoleh rumus R sama dengan cos theta, maka 6 cos 110 diperoleh min 2,04. Maka apabila Y nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 4,62. Yang C, jarak P ke Q sama kayak sebelumnya, PQ Q kurang P, diperolehlah hasilnya titik-titiknya berupa berikut: 6,2, min 5,62, dan 6,04. Selanjutnya untuk mencari jarak kita pakai rumus dari akar kuadrat masing-masing komponen. 6,2 kuadrat ditambah min 5,62 kuadrat tambah 6,04 kuadrat, maka diperolehlah hasilnya 10,35. Yang kelima, atau soal nomor 5. Yang A, nyatakan medan temperatur T sama dengan 240 tambah Z kuadrat kurang XY dalam koordinat bola. Maka seluruh yang kartesian sini kita rubah menjadi bola. R kuadrat Z kuadrat kita rubah menjadi R kuadrat cos kuadrat theta, dikurang X kita rubah menjadi R kuadrat sin kuadrat cos pi, kali Y sama dengan X dan Y sudah kita rubah ke dalam bentuk koordinat tabung, maka diperolehlah hasilnya sebagai berikut: T sama dengan 240 tambah R kuadrat kali cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta kali cos pi kali sin theta. Selanjutnya yang kelima B, cari kerapatan titik P min 2, min 5,1 jika kerapatan ialah R E min R per 2 dikali 5 tambah cos theta tambah sin theta kali cos pi. Maka untuk mencari R, diperoleh rumus akar dari E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Setelah kita masukkan titik-titik berikut, maka diperoleh hasil R nya 5,48. Selanjutnya untuk mencari theta sama cos arcus cos dari Z per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, sama dengan diperolehlah hasilnya 79,5, dan Pi sama dengan arcus tan dari Y per X, diperolehlah hasilnya setelah dimasukkan titik 68,2. Maka kita bisa mencari, karena L sudah diperoleh dan cos theta sudah diperoleh serta cos pi nilainya sudah ada dan sin theta juga sudah ada, maka kita tinggal masukkan R nya itu 5,8, E min 2,74 dikali 5 cos 70,5 tambah sin 79,5 tambah cos 68,2
maka 0,35 dikali 5 tambah 0,182 tambah 0,98 kali 0,37. Diperolehlah hasil akhirnya yaitu 1,96. Soal ke-6, nyatakan vektor medan W sama dengan X kurang Y kali arah AY dalam koordinat bola. Maka seluruh komponen kartesian di sini kita ganti ke dalam komponen bola. X sama dengan N sin theta cos Pi, Y sama dengan R sin theta kali sin Pi. Dan arah AY dapat kita peroleh dengan melalui tabel yang sudah dijelaskan pada materi, yaitu sin theta kali sin Pi tambah cos theta kali sin Pi tambah cos Pi. Maka setelah itu kita tulis ulang kembali rumus dan kita masukkan komponen satu persatu. Maka diperolehlah hasilnya R sin theta dikali cos Pi dikurang sin Pi dikali sin theta arah AR dalam kurung sin Pi tambah cos Pi AR tambah cos Pi. Sin theta tambah cos theta maksudnya. Selanjutnya yang B, nomor 6B, nyatakan medan F dalam koordinat kartesian jika F R cos Pi arah AR. Ya, kalau yang tadi merupakan koordinat tabung, sekarang adalah bentuk koordinat kartesiannya dari bola menjadi kartesian. Maka kita perolehlah X sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat cos Pi. Kita permisalkan F sama dengan X, maka untuk mencari cos Pi, X dibagi oleh akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, untuk mencari arah dari AR sudah kita peroleh melalui tabel, maka diperolehlah sin theta kali cos Pi tambah sin theta kali sin Pi tambah cos theta. Maka AR itu sama dengan arah AX tambah arah AY tambah arah AZ. Maka juga bisa kita tulis kembali F sama dengan R cos Pi kali AR. R cos Pi yaitu X per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah dari arah AR dikali arah AR yaitu X arah X tambah besar Y kali arah Y tambah Z besar kali arah Z. Maka diperolehlah hasilnya seperti gini. Baiklah, segitu presentasi saya mengenai kuis kemarin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.